Kak Syahrul nih ada pengalaman unik buat nih ngajar nih. Dikasih PS4 Pro. Nah, gimana tuh ceritanya tuh? Kacau. Orang ngajar cuma dikasih minum sama makan makanan gitu kan ya. Apa cemil-cemilan gitu. Ini dibungkusinnya bukan cemilan makanan lagi tapi PS4 Pro coba itu. Gimana tuh ceritanya Kak Syahrul? Gitu sih. Enggak gitu sih. Assalamualaikum sahabat Alif di seluruh Indonesia. Selamat datang di podcast Cerita Guru. Ceritamu, ceritaku, cerita kita semua. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang unik banget pengalaman mengajarnya. Uniknya kayak apa nih? Nanti aja kita ceritain. Makanya tonton sampai habis. Oke, selamat datang Kak Syahrul Ramadan. Selamat datang Kak Syahrul Ramadan. Gak usah gaya-gayaan begitu ya. Ini kita ceritanya kita nggak kenal dulu nih. Jangan pura-pura kenal dulu nih ya. Bohong dong. Nggak apa-apa. Ini kan gimmick. Boleh. Tapi ini benar, ceritanya kan benar kan ya. Kita belum pernah kenal sama sekali ya. Iya, ceritanya gitu. Tapi cerita yang Kak Syahrul cerita ini harus beneran. Oke. Nah, Kak Syahrul. Kak Syahrul ini kan bergabung sebagai guru Alif Fikro nih udah lama juga nih, lumayan ya. Dari kapan dah? Dari 2018. 2018. Berarti ya sama kita ya, cuma kayaknya aneh duluan dah yang masuk dah. Iya, Ya gak sih? berarti ini junior ya. Iya, berarti aneh senior nih, kayak senior Kak Syahrul nih. Nah, cuma Kak Syahrul juga bergabung sebagai manajemen Alif Fikro itu dari tahun 2020. Oh, pas Covid. Gabungnya, pas Covid. Lagi nggak ada kerjaan. Gak ada kerjaan, ditawarin, masuk. Keterima alhamdulillah. Nah, berarti aneh masuk ke manajemen 2021, berarti Covid udah hilang. nah, berarti gantian juga tuh. Kak Syahrul yang seniornya, aneh juniornya. Ya bisa. Di manajemen tadi. Iya, di manajemen. Kalau di guru aneh yang seniornya nih. Iya, Nah, Kak Syahrul. Kak Syahrul nih gimana pengalaman motivasi Kak Syahrul untuk masuk Alif Fikro nih ada gak sih? Apa emang masuk aja gitu karena pengen ngajar aja gitu, ada gak? Jadi gini Kak, siapa namanya? Oh iya, kan tadi belum nyebutin ya? Kita kan belum kenalan. Oh iya sih. Kan? Nama saya Hah? Haikal. Haikal. Dipanggilnya Kak Haikal atau Hai. Kak Hai ya? Baik Kak. Haikal yang benar. Oke. Jadi pertanyaan apa tadi, boleh diulang? Apa? Ini ada sini lah, bacanya lah nih lah. Loh, Wah, gimana? Apa? Awal bergabung Kak Syahrul nih di Alif Fikro nih gimana nih? awal bergabung di Alif. Oke, kalau boleh diceritain dulu sebenarnya awal gabung di Alif. Jangan lama-lama lah ceritanya. Enggak, sebentar dong. Iya, oke. Karena temanannya ada di sini. Oh iya. Faisal kenal? Oh iya. Ya. Nah, itu. Oh, Faisal juga salah satu trainer di Alif Fikro, salah satu mentor Taksin juga. Nah, kebetulan yang memang dia kan salah satu orang yang awal-awal di Alif juga. Kemudian waktu itu pas banget juga lagi nyari kerjaan nih ceritanya. Akhirnya ditawarin lah waktu itu sama Kak Faisal untuk ikut gabung. Akhirnya interview lah di situ. Waktu itu Alif masih di Alif School yang lama itu Kak. Waktu itu. Masih di Bintaro sektor 7 berarti. Ya yang komplek apa gitu namanya. Oh, dari kemarin Bintaro sektor 7 mulu yang ada di sini. Iya, makanya. Awalnya di situ. Di interview terus sempat keterima, tapi sebelum ada info keterima itu udah diterima di tempat lain dulu. Oh, jadi gitu. Lembaga sebelah. Oh, iya. Tapi kayaknya duluan Alif tapi dia baru. Oh. Gitu. Nah, akhirnya harus milih nih karena udah di sana udah pasti masuk. Akhirnya udah milih di sana dulu nih. Oh, nggak langsung terima Alif jadinya. Nggak langsung terima Alif. Nah, uniknya waktu itu udah ngajar di lembaga sebelah nih. Waktu itu udah ngajar kan kalau dia kerjasama sama sekolah nih. Ditawarin lah. Ingat banget itu sama Kak Dina waktu itu ditawarin. Kak Dina. Syahrul mau nggak ngajar di daerah Karawaci waktu itu. Dari waktu itu tuh pas hari ditawarin itu ada ngajar di Ciracas. Oh iya. Tapi aneh kadang-kadang orangnya suka lupa. Iya aja. Iya aja tuh. Terus, akhirnya iya Kak Dina boleh gitu kan. Terus besokannya baru kan maaf nih kalau kaki gue dikit ya. Iya.
gue ngajar di Ciracas ya. Terus dari Ciracas harus dari Ciracas tuh selesai ngajar jam 2 jam 2 siang. Nah habis itu ngajarnya jam 4 di Karawaci. Nggak mungkin dong. Kecuali saya pakai buruk. Bisa. Tapi emang nggak punya buruk. Oke. Nggak punya. Iya oke. Yang punya kan cuma Nabi Muhammad. Mana sih ente? Ya udah terus. Ya udah akhirnya konfirmasi sama Kak Dinaka, maaf nggak bisa karena udah ngajar ada jadwal di Ciracas dan akhirnya batal akhirnya waktu itu masih tahun 2018 juga kalau nggak salah. Masih awal-awal berarti ya? Masih awal-awal. Tapi kok bisa ditawarin padahal belum keterima? Apa udah keterima itu? Udah keterima juga. Udah keterima cuma nggak aktif gitu. Tapi udah duluan yang di lembaga sebelah gitu ceritanya. Tapi apa yang memotivasi Kak Syarul untuk jadi pengajar Quran tuh apa? Ada nggak? Motivasi ya. Sebenarnya kalau dibilang motivasi nggak tahu juga ya. Waktu itu emang nyemplung aja Kak. Ya udah kayaknya udah tutup aja kali ya udahan podcastnya nih. Baru bentar. Oh, iya. Yang lain kemarin sampai setengah jam ada nggak sih? Iya ada. Dan lagi nih kagak punya motivasinya ngapain ya? Enggak. Oh, jadi karena kecemplung aja. Jadi dulu tuh sebenarnya nggak ada kepikiran. Basah tuh. Kering betul lah. Kecemplung kering. Iya, gotnya kering. Jadi nggak basah. Berarti Alif ini Kak Syarul nganggapnya sebagai got gitu ya? Enggak lah. Masa iya Alif got kali. Oh kali. Iya. Oke lanjut nih. Ya lanjut. Jadi itu karena nyemplung aja pada sebelum di Alif juga udah ngajar di rumah gitu. Ada ngajar anak-anak di rumah, tetangga tuh ngajar ngaji juga di rumah gitu. Nah dulunya kan nggak pernah kepikiran buat jadi guru ngaji. Apa sih guru ngaji bisa dapat apa gue? Jadi guru ngaji gitu kan. Cuma seperjalanannya kehidupan gitu, karena dulu sempat hidup yang kayaknya nggak jelas gitu dulu tuh, lontang-lantung. Pernah jadi anak pang gitu juga Kak Syarul katanya. Dulu pernah. Ikut nonton pang yang jogetnya begini-gini. Oh marginal. Coba kita nyanyi boleh? Jangan. Dulu pernah nyanyi lagi. Dulu pernah begitu. Terus akhirnya sampai di titik dimana benar-benar mentok yang nggak ada yang bisa nolongin sama sekali waktu itu, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Butuh penghapusan dosa. Sampai akhirnya alhamdulillah Allah kasih hidayah, walaupun hidayah itu sebenarnya ada di mana-mana ya. Cuma tergantung manusia mau nangkap atau enggak. Akhirnya ditangkap hidayahnya. Kemudian jaring. SpongeBob dong. Nangkep ubur. Terus habis itu ya udah bahasanya dulu mulai hijrah dari keburuan. Oh sempat hijrah-hijrahan gitu. Sempet. Mantap. Iya maksudnya hijrah dari hal-hal yang nggak baik. Akhirnya mulai rajin sholat. Terus sebelumnya tuh emang nggak suka sholat gitu. Bukan nggak suka ya? Iya. Maksudnya bolong-bolong sholatnya. Masih kalau mau aja sholatnya. Bolong-bolong. Ya kalau dalam sehari bisa 5 kali nggak sholat. Iya emang itu 5 kali nggak sholat. Oh iya. Itu emang bukan bolong lagi, itu udah udah lanjut ya. Jadi gitu akhirnya ya hijrah gitu. Terus kemudian mulai sholat, mulai ikut sama dengerin apa kata orang tua dan lain-lain, sambil nyari kerja waktu itu Kak Haikal. Sambil nyari kerja terus nggak dapat akhirnya ditawarin sama ayahnya, udah kuliah aja. Nah kebetulan waktu itu ayahnya juga nawarin enggak. Cuma nawarin kuliah doang. Kirain lagi kuliah juga. Mau gak kuliah gitu. Boleh. Waktu itu ayahnya malah nawarinnya di kampus-kampus yang bukan Islami gitu. Ya. Waktu itu di Unpam, terus di Binus. Oh jadi Binus sama itu tuh nggak Islami. Kok jadi gini podcast ini ya? Kayaknya kemarin podcast tuh pertanyaannya enak gitu. Nanti disensor. Gitu. Terus ya udah akhirnya karena kebetulan pas lagi masa-masa itu, lagi masa-masa pendekatan diri sama Allah, terus banyak pengaruh-pengaruh dari beberapa dai begitu. Itu akhirnya di medsos gitu, di Instagram medsos, gitu ya. Dulu tuh suka banget sama ceramahnya Ustadz Felix Xiao dulu tuh, dengan caranya beliau menyampaikan dakwahnya segala macam. Terus akhirnya kayak terhipnotis dengan wah, dia yang mualaf aja bisa kayak gitu, masa kita yang sebagai muslim dari lahir tuh nggak bisa. Akhirnya
milih untuk masuk UIN waktu itu. Masuk UIN, nggak keterima. Pengennya masuk UIN. Tapi nggak keterima kan? Tapi tidak diterima. Ya, Kenapa? Saya udah tebak itu. Kenapa? Karena waktu itu peraturannya adalah harus minimal 2 tahun setelah kelulusan dari SMA. Oh, jaraknya agak jauh. 4 tahun baru kuliah. Oh. Ya, terus habis itu akhirnya Balita berarti ya. Gimana? Bawah 5 tahun kan? Balita, benar. Balita. Nah, akhirnya mencoba di kampus sebelah dekat, enggak sebelah juga sih, dekat rumah lah. Ada PTIQ, akhirnya nyoba daftar di situ, tes dan alhamdulillah diterima. Nah, di situ mulai perjalanan belajar ngajinya yang lebih intens tuh di situ. Mulai tahsin, hafalan Al-Qur'an juga. Nah, berarti Berarti Kak Syahrul nih mulai bisa ngaji itu dari kapan tuh? Dari pas kuliah apa? Dari yang sebelum hijrah itu sebenarnya udah bisa, cuma nggak mau baca aja. Nah, itu betul. Nah, sebenarnya kalau masalah bisa ngajinya tuh dari kecil karena emang ayahnya guru ngaji ya. Itu sebelum jadi anak pang gitu-gitu tuh ya? Belum. Oh, iya. Itu belum jadi anak pang. Tapi kan anak pang nggak semuanya berandalan juga sih kan? Enggak. Itu kan cuma komunitas doang. Iya, komunitas. Jadi oknum lah. Jadi nggak semua anak pang nih, maaf nih. Nggak semua anak pang begitu, ntar ketemu di jalan kan. Iya. Ini nih yang ngatain anak pang. Tiap hari soalnya kalau lewat lampu merah tuh ada anak pang tuh. Oh iya, ngapain dia? Gitu. Ngamen biasa. Oh, ngamen, kirain. Ya udah lanjut. ya udah gitu, akhirnya memang mulai bisa belajar ngaji itu memang dari kecil gitu. Dari memang diajarin ayah. Memang karena sebenarnya kalau ayah tuh prinsipnya adalah sebenarnya untuk sukses dunia itu bonus. Jadi yang dibutuhkan sama ayahnya adalah anak-anak saya ini bisa mengaji sehingga nanti kalau sudah meninggal bisa ngajiin dan lain-lain, itu harapannya. Itu kayak semua harapan orang tua sih ya. Iya. Makanya anaknya ada yang disekolahin ngaji, termasuk ya di lembaga Al-Fikro ini kan. Betul tuh. Biar anaknya tuh bisa ngaji. Ketika orang tuanya sakit gitu-gitu tuh ada tuh yang ngedoain tuh ada gitu. Betul sekali. Seperti itu. Jadi harapannya kayak gitu banget ya. Iya, terus. Ya maksudnya memang harapan dari orang tua begitu, dan banyak orang tua yang punya harapan begitu. Makanya seperti itu. Jadi terus intensnya ya ketika di PTIQ ya ikut tahsin sama dosen. Terus kan kalau dulu di PTIQ pada zaman aneh tuh ada setoran tahsin, setoran hafalan. Nah, dari situ tuh. Kayaknya jebolan PTIQ tuh banyak yang jadi kori gitu ya. Nah, Syahrul ini termasuk kan? Bukan enggak. Oh enggak. Kurang kalau untuk kori. Jebolan gagal apa? Jebolan enggak gagal ya. Kalau gagal tergantung perspektif ya. Oh iya. Gitu kan. Karena kan standar. Oh enggak semuanya harus jadi kori berarti kalau kirain aneh itu harus jadi kori. Ya bahkan ada alumni PTIQ senior aneh yang jadi anggota TNI. Ada. Nah ya bagus dong. Ya bagus. Maksudnya terus kenapa tuh bahkan adanya? Ya maksudnya akhirnya dia sukses di luar yang yang harusnya misalkan kalau di PTIQ itu harus jadi guru ngaji lah. Tapi kan bisa di TNI juga kan ada yang namanya setoannya itu ada bintal apa ya, pembinaan mental. Nah gitu. Dia masuk di situ. Oh masuk di situnya. Masuk di situ. Oh senior atas mau itu. Ikut TNI kan? Oh iya. Fisik doang nggak bisa. Kenapa emang fisiknya? Kan biasa aja. Kurang. Oh ada kekurangan. Iya. Aneh main futsal 2 menit aja udah. Aneh juga sama. Kayak ikan kakap gak sih? Iya. Nah Kak Syahrul sendiri tuh berapa jumlah muridnya di Alif tuh sekarang berapa? Apa banyak apa sedikit gitu? Kalau banyak atau sedikit nggak tahu ya. Kalau aneh sih, menurut aneh kayaknya pengen nambah lagi gitu. Kalau sekarang sih ada 9. Iya karena 9-nya itu udah banyak banget itu. Iya. Itu offline, online? Ada online, ada offline. Yang offline? Maksudnya? Ada berapa? Aduh, harus ngitung nih. 1, 2, 3, 5. 9-nya belaga banget. Yang banyak sih 9. Iya, ada 5. 5 kayaknya. 5 offline. 5 offline. Kak Syahrul nih kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Senin sampai Jumat. Nah offline itu kapan 5 anak ini? Offline itu ada yang di Senin, sisanya di weekend, Sabtu Minggu. Senin tuh berarti habis pulang kerja. Habis pulang kerja langsung berangkat. Mantap juga. Mantap. Alhamdulillah. Itu nggak capek tuh? Kalau dibilang capek, manusia pasti capek dong. Oh iya. Nggak mungkin nggak capek. Ada kayaknya manusia nggak capek. Apa? Nggak ada, gak tahu sih. Kirain mau nimpalin. Anda lagi ngejokes ini. Maaf nih. Nggak masuk. Gimana? Apa terus Senin abis pulang kerja ngajar offline.
Terus sisanya weekend. Sisanya weekend yang Empatnya tuh. Ya. Gimana, Sabtu Minggu apa? Ya Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Nah, terus nggak ada waktu libur ya, Syarul? Ada, habis selesai ngajar kan libur. Selesai ngajar libur. Ya, Itu Senin. Aneh kantor dari jam 8 sampai jam 5. Terus pulang ke rumah murid ngajar. Habis itu selesai kan pulang, libur. Libur apa ini? Apa definisi libur apa? Enggak pokoknya libur ya. Bisa dicek di Google, bisa dicek KBBI. Berarti Kak Syahru pejuang banget ya. Makanya nih beruntung banget nih nanti kalau Kak Syahru udah menikah, dapat pasangannya. Kak Syahru udah nikah belum sih? Jadi malu. Salting lagi. Jangan salting. Ya gimana, Kak Syahru belum nikah apa udah menikah? Rencananya insya Allah akan secepatnya lah ya. Doain secepatnya. aja. Berarti beruntung banget nih yang dapetin Kak Syahru nih, pejuang loh. Nggak ada waktu liburnya. Waktu liburnya ya itu katanya tadi habis pulang ngajar libur. Orang kan kita weekend tuh ya buat jalan-jalan ya. Nah ini emang nggak ada kondangan-kondangan? Kak Syahru nggak punya teman apa punya? Ada kan? Oh iya, kita belum kenal ya. Ada teman, ada. Oh iya. Kita juga bisa ditemenin sekarang. Oh iya. Haikal. Oh iya, Syahrul. Oh iya. Gitu. Nah, Kak Syahru nih. Katanya Kak Syahru nih ada pengalaman unik buat nih ngajar nih. Dikasih PS4 Pro. Nah, gimana tuh ceritanya tuh? Kacau. Orang ngajar cuma dikasih minum sama makan makanan gitu kan ya. Apa cemil-cemilan gitu. Ini dibungkusinnya bukan cemilan makanan lagi tapi PS4 Pro coba itu. Gimana tuh ceritanya Kak Syahru? Ya, gitu sih. Enggak gitu sih, itu suatu hal yang pasti guru-guru cowok tuh ada yang pengen juga tuh kayak gitu tuh. Ya, kayaknya bukan cuma aneh ya, cuma mungkin karena aneh yang ditanya ya aneh jawabnya. Iya. Kalau dapat PS4 itu sebenarnya nggak ada kepikiran sama sekali itu bisa dapat PS4. Bukan hal yang direncanakan juga. Oke. Jadi aneh tuh dapat PS4 dari ini jawab dulu, bukan hal yang direncanakan juga itu berarti ya? Iya kayaknya. Iya, terus ya benar sih, nggak direncanain. Orang pas ditawarin tiba-tiba kaget gitu. Itu nggak kaget dong kalau kayak gitu. Langsung gitu doang. Ya maksudnya apa namanya, nggak menyangka kalau dikasih. Jadi aneh dapat PS4 itu dari murid aneh yang aneh ngaji sama dia nih. Jadi namanya ada Kak Syahru yang ngaji sama dia. Maksudnya ngajarin. Oh ya, kita ngaji sama-sama dong. Iya. Kita ngajar belajar kan, untuk mengajar. Nah, itu. Mengajar untuk belajar salah lagi. Ya, boleh lah. Ya udah terus. Namanya George sama Aubrey, ini adik kakak berdua. Dua anak. Dua anak. Awalnya itu masuk ketika pandemi itu online. Online ya, jadi sekarang mungkin udah ada hampir 2 tahun lah. 2 tahun bareng sama Kak Syahru nih ngajinya. Iya, waktu itu online, kemudian bundanya pas sudah mulai COVID-nya nih udah mulai reda, bundanya mau offline tuh. Kebetulan memang alhamdulillah komunikasinya bagus lah gitu ke bunda, walaupun kadang suka lupa kasih report kadang-kadang setiap ngajar gitu, kadang-kadang doang lupanya, cuma komunikasinya bagus. Kemudian akhirnya offline anak-anaknya juga malah lebih suka, lebih enak, lebih enjoy lah ya, lebih enjoy jadi. Terus juga pendekatan ke anaknya juga ya ngelihat apa yang disuka sama mereka gitu. Misalkan kayak George nih. George itu kan dia memang suka main game dan suka main bola gitu-gitu. Nah, kebetulan suka main FIFA. Nah, pada saat dikasih itu di hari sebelumnya bundanya bilang sama Kak Syahru, besok abang George nih dipanggil abang. Abang yeah. Mau ngajakin main FIFA bareng Kak Syahru gitu. Habis itu oh iya bun, nanti habis ngaji kita main FIFA. Udah tuh selesai ngajar jam 2 siang, main FIFA tuh sama si George. Kemudian main, terus habis itu pulang tuh. Siapa yang menang siapa? Dia lah. Oh dia. Oh Kak Syahru enggak. Berarti basa-basi doang bisa main FIFA-nya. Belum bisa. Oh iya. Terus karena emang lanjut itu enggak penting sih. Karena emang enggak pernah main FIFA gitu. Oh iya, mainnya apa? Mainnya PES. Tahu PES? PES, iya. Ikan. PES itu. Ya lanjut. Ya, jadi habis itu main terus mau pulang nih. Mau pulang kan biasa kalau mau pulang mereka kan kayak ngantar gitu keluar. Sama kebetulan itu sama bapaknya juga pas udah lagi naik motor. Oh sekeluarga tuh nganterin keluar. Iya. Mbaknya ikutan. Gitu. Dia nggak ada mbak. Nggak ada mbaknya. Jadi mandiri lah. Oh iya. Terus
pas lagi naik motor belum sampai duduk gitu lagi begini. Oh baru mau naik nih, baru satu kaki nih. Iya, baru satu kaki dipanggil Kak Syahrul. Kata papanya mau nggak kalau kata papanya mau nggak kalau saya kasih PS4. Terus bercanda nggak nih gitu nggak sih? Enggak langsung begitu. Ya kali kayak diam dulu berapa detik ya? 5 kali ya. Terus nge-freeze gitu. Nge-freeze. Iya, terus habis itu boleh Pak kalau dikasih gitu. Terus kata papanya udah minggu depan nanti diambil aja. Oh ya udah gitu. Tapi belum selesai dari situ, kata papanya atau saya bungkusin sekarang aja kali ya. Nah, terus dia dibungkusin TPS-nya. Dibungkusin pakai diplastikin aja gitu, dikardusin gitu. Dipakai dusnya, dus PS-nya, dikasih bag-nya, dikasih tasnya gitu. Sama stick-sticknya. Sama sticknya tuh dikasih dan nggak nyangka aja dikasih. Itu rasa-rasanya tuh ngebuncah gitu nggak sih nih kayak wah dapet PS coy gitu. Pas pulang di jalan woi dapet PS4. Enggak. Oh ada yang nyautin. Enggak. Canda. Bener. Itu dalam hati aja. Gitu. Oh dalam hati. Dalam hati. Terus ya udah habis itu pulang. Langsung dimainin tuh pasti pagi itu. Enggak sih karena belum ada TV-nya. Itu belum ada TV. Harus ada TV ya. Habis itu kan Syahrul langsung beli TV. Beli langsung. Mantep banget ya. Iya. Dapat PS, beli TV langsung. Alhamdulillah ada rezekinya waktu itu. Alhamdulillah, tapi itu benar-benar nggak kepikiran ya. Sama sekali nggak kepikiran. Berarti yang membuat Kak Syahrul itu dikasih hal-hal kayak gitu tuh ya karena komunikasi yang dibangun sama Kak Syahrul nih ke bundanya itu. Atau ke orang tua ke anaknya itu bagus gak sih harusnya kayak gitu tuh? Iya memang kayaknya harusnya gitu sih maksudnya. Karena nggak sedikit juga guru-guru Alif Fikro yang kayaknya tuh dikomplain gitu sama bundanya kayak gitu-gitu tuh. Kalau menurut aneh tuh hal yang lumayan aneh gitu karena kalau kita ngebangun komunikasi yang baik gitu, ke bundanya atau ke ayahnya kayaknya nggak bakalan ada komplain-komplainan gitu, yang ada justru kayak malah tegurannya tuh yang enak lah gitu, enak didengar lah gitu, nggak yang malah ini si gurunya kayak gini marah-marah gitu. Kayaknya bakal nggak ada nggak sih kalau misalkan kita komunikasi kita tuh baik gitu ya. Bener emang harus baik sih kalau komunikasi ke bunda karena kan memang kita itu kalau yang namanya jasa gini ya, kan kita jasa ya. Kita kan harus ada komunikasi yang jasa mar. Iya, jangan. Beda dong ini. Jasa mengajar ini. Jasa mengajar ngaji. Ya harus ada komunikasi. Kalau misalkan kita ngajar nggak ada komunikasi, sampai rumahnya diem aja. Gimana? Masa diem aja? Coba contohin bisa nggak? Kan datang, ngotok pintu, kan diem. Terus bundanya keluar, gitu doang. Terus ngaji sama anaknya. Gitu dong, enggak ada. Tapi kayaknya ada yang kayak gitu yang datang tuh emang karena komunikasinya kurang tuh, jadi ya udah secukupnya aja, cuman Bun hari ini saya ngaji, Bun hari ini saya ngaji si ini ya Bun. Udah habis itu datang ya udah ngaji doang, udah habis itu nggak ada ngobrol-ngobrol apa segala macam ya. Mungkin ada juga yang nggak ketemu sama bundanya kan, karena kalau weekday itu pasti orang tuanya juga rata-rata kerja gitu kan, jadi nggak ketemu, terus otomatis waktu ngobrolnya juga jadi kurang. Nah makanya kayaknya bisa kan sekarang kan zaman teknologi ya, jadi ada WhatsApp, ada telepon, itu bisa tuh lewat kayak gitu, kayaknya bisa tuh buat bangun hubungan baik gitu tuh. Makanya kan sebenarnya kadang kendala guru tuh ada yang bilang ke manajemen gitu kalau misalkan aku sering chat bundanya tapi bundanya nggak pernah respon, kayaknya itu ya udah nggak apa-apa aja, yang penting kitanya tetap harus komunikasi walaupun akhirnya komunikasinya bisa satu arah aja. Misalkan ngechat habis pembelajaran ini biasanya kan kasih laporan nih. Iya. Terus habis itu misalkan bundanya cuma ngerit doang atau bilang oke, gitu doang. Iya, ya itu udah nggak apa-apa. Kayaknya nggak usah dipikirin ya itu ya, Bu. Iya. Bodoh amat sama respon bundanya kayak gimana, yang penting kitanya berusaha untuk ngebangun komunikasi yang bagus kan, harusnya gitu kan. Betul sekali. Kayaknya kalau guru-guru Alif nih semua udah nerapin kayak gitu, kayaknya bakal minim banget komplain-komplain tentang guru-guru yang kurang. Padahal karena apa ya, semua guru Alif kan dari ini yang sama nih, apa namanya, dari proses yang sama kan, dari trainingnya segala macam itu kan
barengan tuh semuanya tuh aneh, menurut aneh tuh kalau dia dikomplain karena kekurangannya dia gitu. Kekurangannya kan maksudnya hal-hal yang rata-rata tuh teknis, bukan karena yang attitude segala macam tuh enggak, karena rata-rata tuh teknisnya gitu. Berarti emang gurunya aja yang kurang paham sama regulasi atau SOP-SOP yang udah ada di Al-Fikro ini kan. Atau cara komunikasi yang dia masih bingung nih harusnya gimana gitu. Ya harusnya apa misalkan lagi izin anaknya sakit terus sangkain dia emot nangis, dia kirim emot ketawa yang gitu, tau gak? Itu bisa nggak tuh? Kayaknya enggak sih. Kalau misalkan dari chat kan kadang-kadang sebenarnya kalimat tanya bisa jadi pernyataan kan. Kalau kurang tanda tanya. Iya sih. Betul kan? Contohnya apa ya? Ya udahlah, kelamaan itu kayaknya dipikirin. Contoh. Nah, Kak Syahrul nih, menurut Kak Syahrul sendiri ada nggak sih hal-hal yang ya kayak tadi tuh, jadi dengan efek kalau kita itu komunikasinya bagus sama wali murid kita gitu kan. Nah itu tuh efek yang kita dapetin juga bagus gitu kan. Kalau kayak tadi Kak Syahrul kan dapat PS4 nih kan. Nah pasti kan ada juga tuh guru-guru yang lain apa dapat baju, apa didoain sama murid-muridnya kan, pasti ada aja tuh kayak gitu tuh kan. Nah itu ada nggak pesan-pesan dari Kak Syahrul nih, ada nggak? Pesan-pesan. Madepnya ke itu tuh kamera. Pesan berikut ini. Enggak, bukan gitu. Yang pesan-pesan apa ya namanya, motivasi buat guru-guru. Oke, sebenarnya Ani bukan tipe orang yang bisa memotivasi orang ya. Kadang-kadang Ani juga nggak bisa memotivasi diri sendiri. Emang semuanya begitu rata-rata. Cuma gini, ya intinya kita jaga betul komunikasi kita sama bunda, sama anaknya gitu. Karena kadang bunda misalkan komunikasi sama kita tuh nggak terlalu lancar. Maksudnya nggak terlalu lancar tuh bukan karena ada masalah gitu, enggak. Ya sekedarnya aja misal. Cuma ketika bunda ngelihat kita sebagai guru dengan anaknya tuh kayaknya komunikasinya bagus, anaknya tenang, guru ini mau cari apa sih yang disukain sama anak, hingga akhirnya itu jadi pikiran bunda sendiri bahwa ternyata anak saya ini seneng nih sama gurunya. Makanya kan sama yang si George ini terlepas dari yang dapat PS itu kan. Jadi karena dia juga latihan bola gitu, pernah Ani berjanji untuk kalau abang tanding Kak Syahrul menonton. Oh dia ekskulnya bola gitu, anak bola gitu. Ada anak bola. Nah terus pas hari dimana dia tanding, bundanya ngirimin link untuk nonton streaming. Oh streaming gitu. Untuk streaming dia lagi tanding. Terus Ani bilang kalau saya langsung datang gimana ya bun? Lokasinya di mana? Waktu itu kebetulan di Pancoran. Akhirnya datang. Nah dengan kedatangan kita itu anaknya senang. Berarti ada kedekatan emosional yang lebih bertambah gitu ya? Iya, walaupun dengan kayak gitu. Walaupun nggak harus semuanya harus datang gitu, enggak juga. Yang penting komunikasinya bagus aja. Iya, dengan kayaknya kalau kita deket sama anaknya itu kayaknya bundanya juga bakal ngerasa anaknya tuh diperhatikan gitu ya. Anaknya nih gurunya nih peduli banget sama anak saya gitu gak sih? Atau misal kayak anaknya ngaji ada kekurangan apa nih, misalkan di tilawatika atau di hafalan kan. Nah kalau aneh biasanya itu ngebantu dengan aneh bikin video tentang materi itu, entah ngebacain tilawatinya atau ngebacain hafalannya, terus kasih ke bun ini nanti untuk latihan ya bun. Oh dari rekaman suara Kak Syahrul sendiri. Nah iya tuh ngaruh juga sih itu. Jadi anaknya terngiang-ngiangnya sama suaranya gurunya nggak sih kalau kayak gitu tuh. Dan artinya bunda jadi ngerasa guru ini peduli loh dengan perkembangan anak. Oh iya gitu. bisa. Itu bukan masalah caper ya kalau kayak gini ya. Emang kewajiban ini karena ini kewajiban karena kita ditanggungjawabkan oleh Al-Fikro sendiri nih. Aneh sebagai guru juga untuk ngajarin anak. Walaupun kita pada akhirnya masalah kemampuan anak tuh kan tergantung masing-masing kan. Tapi yang penting ada usahanya aja. Gitu Kak. Iya bagus banget sih. Ini dari pengalaman Kak Syahrul ini nih kayaknya emang harusnya tuh guru-guru yang lain juga menerapkan itu gitu ya, biar ya minim komplain, minim
gap antara guru sama wali murid itu jadi berkurang gitu. Harusnya kayak gitu ya. Jadi ya udah komunikasinya baik aja gitu pokoknya. Betul. Nah Kak Syahrul sendiri, ini kan Kak Syahrul kan guru laki-laki ya. Nah, bener kan guru laki-laki ya. Apa namanya? Kalau guru laki-laki ini kan kalau di Alifikro ini masa tunggu untuk murid baru segala macam kayak gitu kan lama tuh ya, lumayan lama gitu dibandingkan batuk nih. Kayaknya ini butuh sesuatu. apa? Butuh ini. Ya ini benar ini apa namanya? Aneh kan emang kadang-kadang suka nggak enak tenggorokan. emang kebiasaan itu. Nah, jadi kalau pas ngajar tuh aneh selalu bawa ini. Pas lagi sholat? Ya enggak dong. Oh, iya bawa mau bawa. Ya bawa tapi nggak dimakan. Iya. Maaf. Ini boleh ya? Iya makan dulu aja. Boleh. Anda juga minum dulu deh ya bentar. Ini kayaknya dicampur kopi enak ya? Jangan lah, meleduk nanti. Biar nggak batuk, biar enak tenggorokan. Jangan sentul, biasanya muncrat kalau minum sambil ketawa. Boleh. Boleh ya? Siapa tahu masuk sponsor kan, bagus kan? Iya, bisa kan? Bisa kan? Kayaknya ini jadi host lagi aja juga dah. Nah, Kak Syahrul lanjut nih ya. Udah belum semua makannya? Masih di. Di. Lanjut aja nggak apa-apa. Iya, Tadi dari tadi juga makan sebenarnya. Oh, tadi baru habis makan lagi. Iya. Oh, pantesan udah habis batuk. Nah itu. Oh. Udah dah nggak usah. Oh iyalah. Jadi bahas penyakit. Ayo. Iya, apa namanya? Yang tadi saya bilang jadi saya jadi aneh ya jadinya. Iya, yang tadi aneh bilang nih, guru laki-laki itu kan masa nunggu buat dapat murid baru tuh kan lama tuh dibandingkan guru perempuan. Terus dari cara pengajarannya, dari yang tadi membangun komunikasinya itu tuh guru laki-laki sama perempuan kayaknya kebanyakannya tuh bagusnya perempuan gitu. Untuk laki-laki tuh ya nggak begitu kelihatan gitu. Nah, gimana cara Kak Syahrul ngatasin itu tuh gimana tuh? Ngatasin hal tersebut ya. Apa ada perbedaan antara guru perempuan untuk handle anak gitu? Biar guru laki-laki tuh dianggap ya ada value juga yang lebih gitu. Apalagi kalau untuk ngajar anak cowok kan kayak azan gitu kan bisa diterapinnya enaknya sama guru laki-laki gitu kan. Kalau untuk anak laki-lakinya, kalau selama ini sih apa nggak terlalu memperhatikan ya, cuma emang lagi-lagi komunikasi komunikasi terus sama mencari sesuatu hal yang memang balik lagi yang disukai sama si anak. Dan kan komunikasi sama laki-laki sama anak-anak perempuan kan beda. Nah, itu memang harus dibedain. Misalkan laki-laki boleh agak lebih tegas sedikit, sementara yang perempuan enggak. Karena ini ada megang murid perempuan, pernah ada beberapa. Cuma yang berjalan sampai sekarang kan yang si Aubrey itu yang adiknya George itu. Adiknya George ya. Jadi menyesuaikan aja sih sebenarnya. Melihat dia lagi suka apa nih. Kemudian kalau misalkan baru mulai itu suka nanya hari ini ngapain aja. Terus lagi happy atau enggak? Apa yang mau diceritain? Ekspresi mukanya juga kita harus ceria gitu ya berarti harus. Jadi jangan sampai nanya tapi nggak ada ekspresi ceria gitu. Gimana hari ini? Misalnya gini, Aubrey gimana hari ini? Oh happy nggak? Sementara kita yang happy mukanya. Emang yang happy gimana coba? Tadi kan nyontain yang happy. Aduh, Assalamualaikum Aubrey, hari ini apa kabar? Happy nggak hari ini? Gitu. Sama aja sih. Enggak beda. Yang ini ada pengirnya dikit. Ada tarikannya. Nah, ini harus kalau mau nanti lihat saya ngajar aja. Oh iya, gimana ini, tuh? Ada di upload YouTube juga apa gimana? Datang aja nanti tim Alifikro nih. Datang. Ya, janganlah, males juga itu kalau aneh yang datang. Kan kalau enggak. Kan yang mau lihat aneh nih sekarang nih Kak Syahrul. Ya kalau nggak, gimana buktiinnya kalau nggak percaya? Oh iya. Susah juga. Ya dan nanti berarti Kak Syahrul absennya pakai video ngajar gitu ya. Boleh. Cocok tuh. Boleh. Nah, Kak Syahrul sendiri ada nggak sih larangan-larangan buat guru-guru Alifikro nih supaya kayak ya baiknya dihindarin lah buat semua pengajar Alifikro gimana? Dihindarin. Yang dihindarin adalah untuk apa ya? Terlalu mengikuti anak ya. Itu kayaknya jangan sampai terlalu juga. Jangan terlalu mengikuti anak karena kadang-kadang kalau si anak ini terlalu diikutin kemudian kita apa namanya ngasih tahu sesuatu kadang-kadang dia jadi nggak mau ikut. Melunjak gitu ya? Melunjak. Bahasa apa sih itu melunjak ya? Melunjak tuh enak tuh pakai sambal melunjak. Itu ngerujak. Asik ya? Iya ada, iya sih. Iya. Cocok nih kayaknya. Iya terus apa lagi? Jangan sampai lupa ini nih yang paling penting nih.
kita sebagai guru ngaji jangan sampai lupa untuk doain anak kita. Doain. Doain anak-anak murid kita karena yang bisa akhirnya ngebantu kita buat bisa mudah ngajarin anak-anak kita, murid-murid kita itu ya doanya kita sama Allah, ya Allah yang bisa kasih itu. Makanya kan kita kalau guru-guru alif kan sebelum berangkat ngajar kan ada amalan itu baca Fatihah gitu kan. Kayak gitu-gitu. Kak Syarul ngelakuin tuh. Alhamdulillah sampai saat ini masih melakukan. Dan kadang-kadang lupa sih. Cuma akhirnya bacanya di jalan waktu naik motor. Ditiupin ke muka anaknya nggak? Enggak. Oh nggak perlu ya. Berarti ya dalam hati aja gitu ya. Ditiupin ke muka anaknya. Kalau lagi wangi, kalau tahu. Kan ada itu permen tadi Kingfisher itu. Apa? Fisherman. Oh fisherman. Fisher itu ya. Artinya apa? Mancing. Iya. Main itu? Ikan. Manusia. Manusia ikan. Iya. Apa lagi nih? Enggak, saya mau iklan dulu. Nah, Kak Syarul nih. Ntar lu, Kak Syarul nih sebagai guru laki-laki ada nggak crafting gitu? Kadang-kadang ada. Oh, ada. Bikin juga gitu. Kadang bikin, kadang ngambil. Yang ngambil di TST itu. Nah, berarti teman-teman guru-guru alif, semua guru-guru lah ya, pokoknya yang mau ngajar materi-materi yang menarik nih, materi-materi fikih, akidah, akhlak. Nah, itu semuanya bisa diakses di alifikro.id/tst. TST itu ada singkatannya kan? Betul. Nah, Kak Syarul juga termasuknya waktu itu tim akademik ya? Iya. Iya nggak sih? Betul. Yang pernah jadi tim akademik tuh yang juga akhirnya memunculkan TST bareng sama Kaul. Iya, TST itu teacher support teacher. Iya. Apa tuh artinya tuh? Guru membantu guru. Jadi saling ngebantu tuh guru-guru. Jadi guru-guru yang punya materi-materi yang kira-kira bisa kayak cocok nih buat dikirim, buat dibagiin, buat di-share sama teman-teman. Nah, silakan tuh di-upload di situ. Untuk caranya, bisa klik aja langsung linknya dari situ ya. Ani juga nggak paham juga sebenarnya. Nanti ada di deskripsi kali ya. Oh ada. Deskripsi video YouTube kan udah bisa. Gue salah kepanjangan, kasihan yang editin nih. Ini pokoknya udah tulis saya tuh, klik di TST apa tadi alifikro.id/tst itu. Nah, itu bakal banyak banget. Ani juga pernah soalnya beberapa kali buat ngedownload gitu ya. Walaupun Ani nggak ada muridnya lagi gitu. Terus buat apa? Buat yang ngumpulin aja, buat kalau dapet syukur-syukur ya udah nih ngajarin ini ada materinya begitu tuh. Baik. Karena cocok juga tuh masalahnya. Karena sekarang juga materinya lebih menarik gitu dari segi desain dan gambar, terus juga ceritanya. Iya. Dan ada sumbernya, kerennya itu sekarang. Iya, sekarang lebih valid gitu ya, nggak asal gitu ya jadinya. Iya, jadi ada sumber dari kitabnya tuh. Kalau misalkan ada materi apa di bawahnya tuh suka ada tuh dari kitab apa gitu. Sangsekerta? Enggak dong. Oh enggak, bukan. Bukan. Sangsekerta emang nama kitab? Bahasa ya? Kitabnya namanya Sutasoma. Sangsekerta apanya? Bahasanya. Bahasa tadi kan saya bilang. Oh iya. Nah, teman-teman juga untuk setiap hari Jumat itu ada yang namanya Jumat Ide. Nah, itu yang akan di-share, dibagikan oleh admin sosial medianya Alif Ikro. Nah, di situ Bapak itu kopi saya. Nggak apa-apa sih, minum aja nggak apa-apa. Jangan ya. Itu udah ada jampe-jampenya itu. Nah, teman-teman di Jumat Ide ini, nah itu bisa tuh munculin nanti dari admin sosial media itu akan ada tuh videonya di sosial medianya Alif Ikro, materi-materi pembelajaran yang bisa teman-teman buat, bisa teman-teman terapin ke muridnya, sahabat-sahabat Alif semuanya. Dan juga setiap 2 minggu 2 bulan, sebulan 2 kali. Oh iya. Sebulan 2 kali ada yang namanya monthly meeting. Itu yang diadakan oleh tim training center Alif Ikro. Nah, itu di situ tempat teman-teman sharing bagaimana pengalaman mengajar teman-teman untuk ngeluarin unek-unek keluh kesah, atau kadang ada tahsin Al-Qur'an juga, tahsin bacaan Quran juga. Terus ada juga yang namanya materi-materi buat upgrading guru-guru lah ya. Betul. Buat upgrading skillnya guru-guru tuh. Nah, di situ tuh tempatnya tuh di monthly meeting yang diadakan oleh tim training center Alif Ikro. Nah, terakhir nih Kak Syarul. Terakhir. Belum lagi lah. Udah betah banget. Apa nggak usah lah? Ini terakhir dah apa nih? Ya. Terakhir dah apa? Nah, Kak Syarul sendiri yang bikin pertanyaan sendiri.
Janganlah. Bikin pertanyaan sendiri, jawab sendiri. Itu mode baru loh. Mode apa nih? Mode getar. Enggak, mode baru nih. Enggak gini apa mau cerita dikit boleh? Iya. Tentang pengalaman mengajar yang akhirnya bisa agak merubah kehidupan Ane. Singkat aja ya. Waktu kuliah nih 10 detik. Sedikit 1 menit lebih 60 menit lah ya. Ya jadi 60 menit 1 jam lagi. Ya kan lebih dikit nggak apa-apa. Ya udah. Jadi kita tuh kadang orang ya mungkin ini juga udah pernah dibahas di podcast yang sebelumnya terkait kadang kita tuh suka malu jadi guru ngaji gitu. Iya sih benar sih. Cuma guru ngaji. Padahal kita bukan cuma. Bahkan ada yang nganggap itu tuh bukan kerjaan nih. Bahkan jadi ceritanya dulu tuh Ane pernah kuliah dan sampai di semester terakhir Ane nyaris nggak bisa di wisuda atau nggak bisa ikut sidang karena ada tunggakan yang harus diselesaikan di kampus. Waktu itu Ane posisinya udah ngajar. Kemudian Ane waktu itu galau sekali karena teman-teman Ane termasuk Kak Faisal itu udah bikin skripsi dan lain-lain gitu. Dan waktunya itu tinggal 1 bulan. Akhirnya Ane coba ke guru Ane dulu Kiai Astagfirullah. Desa lagi lupa lagi. Kenapa? Kiai Hashim. Itu beliau itu salah satu dosen di Alif Fikro dan juga salah satu imam di dosen di Alif Fikro. Salah. Dosen di PTQ itu dosen tahsin yang kemudian Ane juga belajar sama dia dan dia juga salah satu imam di Masjid Istiqlal. Waktu itu Ane sowan ke beliau terus untuk curhat aja. Assalamualaikum Kiai gitu. Saya lagi ada persoalan nih gitu. Saya mau ikut sidang mau wisuda tuh belum bisa karena karena ada urusan biaya di PTQ gitu waktu itu. Terus ngobrol sampai akhirnya saya mau cerita dulu. Iya, saya ngopi dulu nih. Kayak motor saya kuyep-kuyep deh. Terus habis itu ambil dengerin ya. Pengen banget dengerin ya. Terus habis itu sampai beliau bilang sama Ani gini. Kamu itu nggak usah takut. Kamu ini sekarang guru ngaji. Sekarang niatin aja ngajimu untuk bisa selesaiin masalahmu. Kata beliau gitu. Itu saksinya Kak Faisal. Akhirnya saksi itu. Beneran saksi. Ya, kemudian akhirnya beliau bilang gitu, udah tekunin aja ngajar-ngajian nanti Allah yang selesaiin. Udah, akhirnya karena beliau bilang gitu, Ane memupuk keyakinan bahwa Ane bisa ditolong dengan itu dan akhirnya tanpa Ane tahu ternyata ada orang yang memberikan uang ke Ane Kak untuk bisa nyelesain kuliahnya itu. Kuliah dan Ane nyelesain skripsi cuma 1 bulan. Wah. Yang orang-orang tuh kayaknya berbulan-bulan ya. Alhamdulillah ya Allah kasih kemudahan untuk bisa selesai selama 1 bulan dan semua administrasinya selesai. Akhirnya selesai wisuda pas sesuai dengan waktu yang orang kuliah kalau normal ya 4 tahun gitu. Sesuai tepat pada waktunya. Nah betul. Pakai joki. Enggak. Nah kalau saya mau ceritain ini nanti janganlah. Saya panjangan masalahnya nggak usah itu mah. Enggak pakai joki dan alhamdulillah Allah tuntaskan itu. Makanya jangan ragu bahwa guru ngaji itu kan setiap huruf yang kita ajarin ke murid itu kan pahalanya kan berapa? 10. Nah, kalau dia ngulang terus banyak dan bakal lipat, yakinlah bahwa kebaikan itu yang membawa kita untuk menyelamatkan kita dari apapun yang kita rasakan selama ini. Alhamdulillah. Di balik kerjaan kayak gini nih ada nih ya yang bikin motivasi nih. Nah ini maksudnya dari tadi yang kayak gini nih. Kenapa dari tadi nggak bisa kayak gitu tuh? Malah aneh gitu ceritanya. Enggak, ya kan kita kan segala batuk dulu. Seimbang. Oh iya, bener sih. Ini kayak gini nih bagus nih berarti. Bahwa kita ngebahas ini tuh ya bahasanya ringan, nggak kaku banget gitu. Kaku tuh kayak gimana tuh? Ya, oke udah deh. Oke, terima kasih banyak Kak Syahrul untuk sharingnya hari ini. Semoga bisa bermanfaat nih buat teman-teman yang menonton atau yang mendengarkan ceritanya dari Kak Syahrul ini, podcast Cerita Guru ini. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah menonton, yang sudah mendengarkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum.